Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Nur Apriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang produktivitas di sektor jasa. Berikut pembahasannya. Pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran atau output dengan masukan atau input. Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil optimal. Sedangkan pengertian jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen atau nilai atau manfaat intangible atau tak terlihat, tak berwujud yang berkaitan dengan yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Berikut tabel dimensi kuantitas dari produktivitas jasa. Di kuantitas output jasanya terdapat volume layanan, market share atau pangsa pasar, dan segmentasi pelanggan. Di input tenaga kerjanya terdapat jumlah tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, rotasi karyawan, deskripsi kerja, rekayasa proses layanan, penghindaran kesalahan, dan bur. Di input modalnya terdapat teknologi, informasi, elektronika, saluran, mesin swalayan, jaringan kerja, dan fasilitas hubungan kerja. Next, tabel dimensi kualitas dari produktivitas jasa. Pada kualitas output jasanya terdapat customer satisfaction, customer encounter and service, standard service, access time, customer co-production, correct insurance register, dan corporate image. Di input tidak berwujudnya terdapat labor satisfaction, expertise, performance criteria, recruitment and retaining personnel, personal development programs, teamwork, organizational structure, corporate culture, IT backup, breakdown, and system error. Di input berwujud terdapat branch office location dan branch office interior. Nah, berikut ini merupakan contoh usaha di sektor jasa. Contoh usaha sektor jasa yang masih berjalan saat pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah sektor kepelabuhanan. Di sini saya sedikit membahas salah satu pelabuhan di Tanjung Pinang yang beroperasi walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu Pelabuhan Sri Bintang-Pura. Pelabuhan SBP atau Sri Bintang-Pura adalah pelabuhan nasional dan internasional yang berada di kota Tanjung Pinang, yaitu di pantai barat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara yaitu Pelabuhan Lobam dan Pelabuhan Bulang Linggi dengan kepulauan di sebelah barat seperti Pelabuhan Tanjung Balai, Pulau Karimun, Pelabuhan Laga Punggur Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti Pulau Lingga dan Singkep. Untuk pelayaran ke luar negeri, Pelabuhan Sri Bintang-Pura mempunyai jalur perhubungan ke Singapura, Harbourfront, Tanah Merah, serta Malaysia Setulang Laut. Pada saat Tanjung Pinang ikut terjangkit wabah COVID-19, walaupun sedang marak-maraknya diadakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pelabuhan Sri Bintang-Pura masih tetap beroperasi walaupun mengalami penurunan penumpang. Saat Singapura dan Malaysia melakukan lockdown, aktivitas pelabuhan SBP sepi pengunjung. Selain itu, pelayaran domestik melalui pelabuhan ini pun dibatasi, hanya melayani ke Batam dan Dumai saja. Pada salah satu berita yang saya baca, feri dari Tanjung Pinang hanya layani ke Batam dan Dumai. Di sini dikatakan
Penurunan jumlah penumpang Pelabuhan Sri Bintang Pura, Tanjung Pinang mengharuskan pihak kapal menunggu sehingga 1,5 jam untuk berangkat ke Batam. Diketahui jadwal normal sebelum virus corona mewabah di Tanjung Pinang, kapal berangkat setiap 15 menit. Penumpang kian sepi sejak dilakukannya lockdown oleh Pemkab Lingga dan penutupan pelayaran sementara oleh Pemkab Anambas. Feri di Pelabuhan SBP Tanjung Pinang hanya ada 2 tujuan, yaitu Batam dengan rute 6-10 kali dan Dumai dengan durasi 4 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan rute Tanjung Pinang ke Karimun, Selat Panjang, terakhir Dumai. Walaupun aktivitas di Pelabuhan SBP masih berjalan dalam kondisi sekarang, tetapi tidak berjalan secara optimal seperti sebelum terjangkitnya wabah corona ini. Banyak penurunan pendapatan yang dirasakan baik dari pekerja pelabuhan tersebut maupun pekerja di sekitar lingkungan Pelabuhan Sri Bintang Pura. Baiklah, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.